Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan tunjuk satu orang untuk membaca doa. Saya tunjuk Cesa. Mana Cesa? Oh ya, Cesa, silakan baca doa. Suruh semua temannya untuk berdiri membaca doa. Ya, oke, selesai. Ya, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir? Yang pertama, Adlia Nufasifa. Ya. Ahmad Fajar. Ya. Aini Muhammadiyah. Ya. Cesa. Fadila Rahmayanti. Mana dia? Oh, ya. Herawati. Ical. Irham. Muhammad Faisal Irfan. Muhammad Akbar. Baik, kalian hadir semua. Bagus, Bapak segitu. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang materi yang telah dipelajari minggu lalu, karena materi yang akan Bapak ajarkan ini hari itu berkaitan dengan materi minggu lalu. Langsung saja, ini Bapak akan memberikan kalian sebuah motivasi, di mana motivasi ini akan berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Jadi dengarkan baik-baik ya. Ini kita misalkan ini adalah kalian dalam bentuk kertas. Nah, kalian pasti punya cita-cita kan, atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita misalkan kalian ini kertas dan ini tujuan kalian. Jadi jika kalian tidak merubah sikap kalian, tidak merubah mental kalian, maka ketika kalian ingin menuju ke cita-cita kalian akan susah. Mau lihat nih, sekuat apapun kalian berusaha, kalau kalian tidak berubah, maka akan susah menuju ke tujuan kalian. Tetapi ketika kalian ingin berubah menjadi lebih baik, maka lihat seperti ini, itu tujuan kalian, dan kalian berubah, maka kalian akan mudah mendapatkan cita-cita kalian. Jadi seperti itulah motivasi yang saya berikan untuk kalian. Semoga kalian bisa mengerti dengan motivasi yang saya berikan. Di sini kita lihat yang kita bahas ini hari, yang kita akan pelajari ini adalah diagram Venn, irisan gabungan selisih dan komplement. Diagram Venn adalah penyajian sebuah himpunan dalam bentuk gambar. Nah, kalau untuk irisan gabungan dan selisih komplement, ini adalah operasi dari suatu himpunan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu diagram Venn. Nah, tadi saya sudah jelaskan, diagram Venn itu adalah penyajian sebuah himpunan dalam bentuk gambar. Nah, selanjutnya sebelum kita lebih lanjut ke diagram Venn, kita harus tahu sejarah dari diagram Venn ini. Ada yang tahu sejarahnya? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, biar Bapak jelaskan. Diagram Venn ini ditemukan oleh pakar matematika atau ahli matematika pada tahun 1834. Oke. Nah, pakar matematika atau pakar ahli matematika ini dari Inggris. Oke. Nah, nama dari penemu diagram Venn ini sama dengan nama dari diagram Venn itu sendiri, yang bernama John Venn.
Jadi nama penemunya ini sama dengan diagram Venn itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Yang perlu diperhatikan dalam diagram Venn itu, yang pertama, diagram Venn itu berbentuk persegi yang di dalamnya terdapat notasi S atau simbol S. Nah, simbol S ini adalah himpunan semesta. Yang kedua, himpunan bisa digambarkan diagram Venn kecuali himpunan kosong. Jadi kalau ada himpunan kosong, kita tidak bisa menggambarkan diagram Venn-nya. Oke? Sampai sini ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, lanjut lagi. Yang ketiga, anggota dari sebuah himpunan itu digambarkan atau ditujukan dalam bentuk titik atau nokta. Jadi misalkan himpunan P sama dengan buka kurung kurawal 3, 1. Nah, ketika kita ingin menggambarkan atau menunjukkan notasi atau elemen dari himpunan P ini, jadi kita bisa gambar diagram Venn. Misalkan diagram Venn itu bulat, sini P, dan kita tuliskan notasinya itu dalam bentuk, kita tuliskan elemennya itu dalam bentuk notasi titik, 3 dan 1. Oke, sampai sini paham? Oke, bagus. Yang keempat yang kalian harus perhatikan dalam menggambar diagram Venn yaitu diagram Venn atau himpunan. Jika ada himpunan, misalkan himpunan, nah himpunan P memiliki anggota 1 sampai 100, maka elemen atau anggota himpunan P ini tidak perlu dituliskan ke dalam diagram Venn. Cukup untuk menuliskan simbol saja. Lalu kita tulis keterangan. Tulis P sama dengan 1 bilangan 1 sampai 100. Oke. Di sini anak-anak sudah mengerti tentang diagram Venn? Oke, bagus. Kita lanjut ke irisan, gabungan, selisih dan komplement. Yang pertama, irisan. Bukan arisan ya, irisan. Oke. Nah, langsung ke contoh saja supaya lebih paham. Misalkan ada himpunan A, himpunan B. Jadi satu lagi, ingat, penulisan pada sebuah himpunan itu harus huruf besar, bukan huruf kecil ya. Buka kurung kerawal. Misalkan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ditanyakan untuk notasi dari irisan itu berbentuk seperti ini. A iris B. Jadi himpunan A diiris himpunan B. Penyelesaiannya, ada yang bisa kerjakan? Baik, berarti kalian harus melihat Bapak ya. Himpunan A iris B, berarti anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Kita lihat himpunan A dan himpunan B yang sama 3, 4 dan 5. Yang tidak sama itu 1, 2 dan 6, 4. Jadi yang sama itu adalah, jadi A iris B sama dengan 3,
4, dan 5. Oke, paham? Jadi irisan itu seperti ini. Yang kedua, gabungan. Nah, gabungan ini juga salah satu operasi dari sebuah himpunan, di mana gabungan itu bentuk notasinya itu dalam bentuk seperti U, tapi bukan U ya, seperti ini. Misalkan A gabung B, bagaimana itu? Seperti tadi kita misalkan contohnya tadi A dan B. Gabung artinya jumlah elemen A digabung atau dijumlah ditambahkan dengan elemen B. Berarti tulis semua anggota A dan anggota B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, seperti inilah gabungan. Selanjutnya selisih. Selisih dinotasikan seperti ini. A selisih B. Artinya selisih A, himpunan A, anggota himpunan A dikurangi anggota himpunan B. Berarti kita tulis anggota himpunan A yang bukan bagian dari himpunan B. Yang mana itu? Yaitu 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, sudah paham? Oke, bagus. Yang keempat. Apa yang keempat, anak-anak? Itu komplement. Nah, komplement ini dinotasikan pangkat C, ya. Nah, komplement artinya yang bukan anggota himpunan A. Yang mana bukan anggota himpunan A? 5 ada ya. Jadi 6 dan 7. Berarti anggota elemen dari himpunan A itu adalah 6 dan 7. Pas ada yang bertanya, Pak, kenapa bukan 5, 4, 3? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, kita lihat 4, 5, dan 3 itu berada juga di himpunan A. Nah, kalau komplement itu artinya yang bukan dari himpunan, bukan anggota dari himpunan A. Berarti 6 dan 7. Selanjutnya kita jawab. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan Ana. Bagaimana gambarnya, Pak, kalau operasi irisan, gabungan, selisih, dan komplement? Oke, pertanyaan bagus ya. Bagaimana gambar diagram Venn-nya kalau irisan, gabungan, selisih, komplement? Oke, langsung saja kita gambar. Kita ambil contoh seperti yang ini, contoh yang A dan B ya. Kita pertama-tama gambar diagram Venn-nya untuk irisan. Yes. Nah, yang pertama kita gambar himpunan A. Kita lihat himpunan A ini ada anggota himpunan A dan ada anggota himpunan B yang sama. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini dan B. Oke. Sebenarnya kita tidak perlu tuliskan di sini, tapi Bapak mau lihatkan bahwa di sini 2, 1, di sini elemennya itu 6 dan 7. Nah, untuk 3 dan 4, 5 dia berada di sini. Terdiri dari himpunan A dan himpunan B. Nah, seperti ini contoh diagram Venn dari irisan. Berarti ini yang di tengah adalah irisan dari
A iris B atau 3, 4, 5. Oke, ada yang paham? Oke, bagus. Yang kedua, bagaimana gambarnya diagram Venn kalau dalam bentuk gabungan? Kita gambar seperti tadi. Jangan lupa setiap menggambar diagram Venn itu harus ada himpunan semestanya. Kita gambar seperti tadi. Dan A dan B. A gabung B artinya A gabung B artinya semua anggota himpunan A dijumlah atau digabungkan dengan anggota himpunan B. Seperti ini. Ini dia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, lanjut ke selisih. Selisih itu himpunan A, himpunan B, A dan B. Himpunan A dikurang dengan himpunan B, berarti gambarnya itu seperti ini. Jadi yang diarsir itu cuma himpunan A dan bukan himpunan B, walaupun anggota himpunan A itu berada di himpunan B, kita tidak perlu tuliskan, cuma himpunan A saja yang tidak termasuk dari bagian himpunan B. Seperti ini. Yang kedua, kalau kita mau gambarkan komplemennya, S A, ini himpunan A dan B yang bukan anggota himpunan A, berarti semua yang di luar A kita arsir. Karena komplemen artinya kecuali atau bukan himpunan A. Berarti yang bukan di himpunan A itu 6 dan 7. Oke, sekarang kalian catat yang Bapak tadi ajarkan di buku kalian, atau rangkum ya di buku kalian, di buku catatan kalian. Minggu depan Bapak periksa. Dan jangan lupa Bapak kasih soal supaya kalian bisa belajar di rumah, supaya tidak cepat lupa dengan pelajaran hari ini. Buka halaman 10. Nah, di situ ada soal esai, kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 saja ya. Dan jangan lupa gambarkan diagram Venn-nya juga. Oke, ingat ya, tugasnya dikerja, minggu depan kumpul. Oke, cukup sekian, pembelajaran kita selesai. Silakan ketua kelas untuk pimpin temannya baca doa sebelum kita pulang ya. Silakan. Ya, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.